Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar dari rumah. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, materi pembelajaran IPS tentang pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat. Penemuan alat-alat listrik mempengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia. Berikut beberapa pengaruh penemuan alat-alat listrik terhadap kehidupan manusia. Yang pertama di bidang sosial. Sebelum alat-alat listrik ditemukan, apabila terdapat informasi yang perlu disampaikan pada warga, misalnya saat ada salah satu warga yang meninggal, pengurus desa harus berkeliling untuk memberitahukannya kepada warga satu persatu. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, pemberitahuan informasi penting seperti berita kematian salah satu warga dapat dilakukan dengan mudah dan lebih cepat dengan menggunakan speaker. Contoh yang kedua, sebelum alat-alat listrik ditemukan, kegiatan musyawarah desa hampir tidak pernah dilakukan pada malam hari karena penerangan yang sangat minim, yaitu bergantung pada cahaya bulan dan cahaya dari obor. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, kegiatan musyawarah desa dapat dilaksanakan pada malam hari dengan lancar karena dibantu oleh penerangan dan lampu yang memadai. Berikutnya, anak-anak bermain dengan permainan buatan mereka atau memainkan permainan tradisional. Mereka lebih merasakan kebersamaan karena permainan dilakukan secara langsung dengan teman-temannya. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, anak-anak jarang berinteraksi dengan temannya karena lebih suka beraktivitas dengan peralatan elektronik di rumah dibandingkan dengan teman-temannya. Bidang ekonomi. Sebelum alat listrik ditemukan, pedagang bahan makanan seperti buah dan sayuran seringkali mengalami kerugian jika barang dagangannya tidak habis terjual dalam sehari, karena keesokan harinya barang-barang tersebut telah layu atau busuk sehingga tidak dapat dijual lagi. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, kemungkinan bagi para pedagang buah dan sayuran untuk mengalami kerugian dapat dikurangi dengan menyimpan barang-barang tersebut di dalam lemari pendingin. Yang kedua, sebelum alat-alat listrik ditemukan, penjualan barang hanya dapat dilakukan secara langsung, yaitu pembeli dan pedagang bertemu di tempat penjualan barang. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, penjualan barang dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Penjualan secara tidak langsung umumnya terjadi dengan memanfaatkan jaringan internet yang terdapat pada komputer atau smartphone. Sebelum alat-alat listrik ditemukan, dulu produksi barang masih bersifat manual, yaitu menggunakan tenaga manusia secara keseluruhan. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, barang-barang diproduksi secara modern dengan bantuan mesin-mesin produksi, tetapi tetap dalam pengawasan manusia. Contoh berikutnya, surat perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan usaha ekonomi ditulis dengan tangan. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, surat perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan usaha ekonomi
ditulis dengan komputer. Selanjutnya, kegiatan produksi umumnya hanya berlangsung pada pagi hingga sore hari karena minimnya penerangan. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, kegiatan produksi dapat dilakukan setiap saat, termasuk saat malam, karena didukung oleh penerangan dari lampu yang memadai. Bidang pendidikan. Sebelum alat-alat listrik ditemukan, saat seorang anak ingin belajar pada malam hari, mereka hanya dapat menggunakan lilin sebagai sumber penerangan. Akibatnya, mereka tidak dapat belajar dalam waktu lama karena mata mereka menjadi mudah lelah. Tetapi, setelah alat-alat listrik ditemukan, anak dapat belajar pada malam hari karena mereka bisa memperoleh penerangan yang cukup dari lampu. Yang kedua, sumber pembelajaran hanya berasal dari buku dan media cetak lain, misalnya koran dan majalah. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, sumber pembelajaran dapat berasal dari media cetak maupun media elektronik. Di bidang budaya, sebelum alat-alat listrik ditemukan, alat musik tradisional dibuat dari bahan-bahan alami dan dapat dimainkan secara langsung tanpa menggunakan listrik. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, alat musik modern dibuat dari berbagai bahan, termasuk logam, dan sebagian di antaranya memerlukan listrik agar dapat dimainkan. Berikutnya, pertukaran budaya sangat terbatas pada kawasan yang saling berdekatan saja. Tetapi setelah alat-alat listrik ditemukan, budaya dari berbagai daerah, termasuk budaya mancanegara, dapat dipelajari dengan mudah jika menggunakan berbagai peralatan elektronik seperti smartphone dan komputer. Nah, itu tadi pengaruh penemuan alat-alat listrik bagi kehidupan masyarakat di bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Nah, untuk tugas hari ini, ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan tepat. Perhatikan gambar yang ada, gambar A dan gambar B. Nomor 1. Jelaskan pengaruh ditemukannya alat pada gambar B di bidang pendidikan. Cara menjawabnya, soalnya tidak usah ditulis, tapi 1. Pengaruh ditemukannya alat titik-titik. Nah, gambar B itu gambar apa? Titik-titiknya sesuai dengan gambar. Saya ulangi ya. Pengaruh ditemukannya alat titik-titik di bidang pendidikan adalah apa saja, ya. Nomor 2, apa manfaat ditemukannya alat pada gambar A bagi warga yang sedang melaksanakan kegiatan ronda malam? Cara menjawabnya, nomor 2, manfaat ditemukannya alat titik-titik bagi warga yang sedang melaksanakan kegiatan ronda malam adalah apa? Paham anak-anak? Iya. Selamat mengerjakan. Demikian materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.